Adventasi, bertemu dengan saya Jessica Audrey yang akan menyampaikan jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu jam setengah 5 sore ada ibadah kaum wanita dan dilanjutkan jam setengah 7 malam ada ibadah kaum pria. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa dan sore harinya saya mengajak anak-anak muda untuk bergabung di ibadah pemuda remaja jam setengah 5 sore dan jam 6 sore ada ibadah raya Ebenezer Ringenano. Hari Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya yang pertama dan dilanjutkan jam setengah 9 pagi ada ibadah raya di Immanuel Pakunden. Dan sore harinya kita bertemu lagi di ibadah raya yang kedua jam setengah 5 sore. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 sebuah atas nama GBT Kristus Pengasih. Selama ibadah berlangsung, jemaat diwajibkan untuk memakai masker double dan amplop persembahan sudah disiapkan dari rumah. Apabila ada perubahan jadwal, akan disampaikan melalui WhatsApp atau Instagram. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita siap beribadah. Silakan memberi sapaan yang hangat, kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kesempatan yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Sore hari ini kami ada dalam rumah-Mu. Kami tahu apa yang kami lakukan sore hari ini menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau minta kepada Engkau Roh Kudus melawat setiap kami, siapapun kami di hadapan Engkau sore hari ini. Engkau Allah yang menilik setiap hati kami, Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami, satu kerinduan kami itu tidak menghambat kami dalam menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami puji, layak kami agungkan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan. Tiada Allah selain Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan mujizat bagi kami. Kami bersyukur Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersepakat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Pujian penyembahan kami, biarlah sore hari ini pokok pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami, siapapun kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu semua kami sore hari ini akan dilawat oleh Engkau. Semua kami akan mendapatkan berkat-berkat yang baru daripada Engkau Tuhan. Inilah saatnya kami berdiri di hadapan Engkau, memuji Engkau Allah yang kudus, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Ya Yesus. Amin.
sembah, amin. Haleluya, dialah kota benteng kita. Jangan ragu untuk menaikkan penyembahan bagi dia, karena dia hadir dan siap melawat kita, amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau siap melawat kami, karena kami tahu Tuhan, kami mengakui di hadapan Engkau, Engkau satu-satunya Allah kami. Kerajaan dan kebenaran-Mu ya Tuhan, itu menjadi bagian kami. Kami mau nyatakan dengan iman karena kami percaya Tuhan akan berbicara pribadi lepas pribadi bagi setiap kami. Ya, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku, hati yang
rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, ya Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang pandang, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang pandang, ya Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku. Biarlah hati setiap kami
sidang jemaat-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Hati yang boleh mengasihi, hati yang boleh menghormati-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang telah Kau buktikan di kayu salib Tuhan, untuk menebus kehidupan kami, menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Pada sore hari ini Tuhan, setiap pujian penyembahan yang sudah dinaikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bila kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk boleh dibentuk kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak. Si Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu, kami nikmati Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus boleh terus mengurapi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gereja, yang datang pada sore hari ini, maupun yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, satu tema pada sore hari ini, kita akan belajar tentang satu istilah yang mungkin tidak asing buat kita ya, yaitu tanda di dahi. Coba boleh lihat kanan kiri, depan belakang, ada tanda di dahi enggak? Ya, ini bukan menyindir ibu-ibu ya, yang sudah mungkin 50-60 tahun ke atas. Ada tanda di dahi, tanda di kelopak mata. Enggak ya. Bapak Ibu sekalian, istilah ini mungkin pernah kita dengar, mungkin pernah kita baca sebagai dalam satu konteks eskatologi atau tentang akhir zaman ya, di mana dinubuatkan di dalam kelak nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, salah satunya akan ditandai dengan satu tanda di dahi ya. Tetapi pada sore hari ini saya tidak ingin membicarakan itu. Saya juga tidak ingin membicarakan mungkin ada tanda-tanda yang lain, terutama pada ibu-ibu, tidak ya. Kita akan belajar sama-sama di dalam Yehezkiel pasal yang ke-9, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama Yehezkiel 9, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Kita akan membacanya bersama-sama, Yehezkiel 9, 4 dan 6. 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di dalam cerita yang barusan kita baca bersama-sama, itu adalah satu kisah di mana Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk kemudian membuat suatu tanda di dahi bagi orang-orang Israel yang pada waktu itu di dalam masa akan dibuang ke Babel ya. Tetapi sebelum masa pembuangan itu terjadi, Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk kemudian membuat satu pemisahan, pengelompokan antara orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kekejian di hadapan Tuhan, di mana dosa begitu besar pada saat itu, mereka seolah-olah
memberontak kepada Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian ada kelompok yang lain, yaitu kelompok orang-orang yang masih tersisa, yang masih setia. Ya, di dalam mereka boleh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dan pengelompokan atau pemisahan ini ditandai dengan satu tanda di dahi. Nah, kita akan membicarakan hal ini pada sore hari ini, karena ini adalah sangat penting Bapak Ibu. Di dalam konteks pada waktu masa sebelum pembuangan, pada zaman Yeskiel, pemisahan ini berarti sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita sudah baca tadi, di antara mereka yang diberikan tanda di dahi, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan begitu rupa. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak diberikan tanda di dahi, sebaliknya, mereka akan dimusnahkan, mereka akan dibunuh. Tentu saja Tuhan kemudian memakai berbagai macam cara untuk hal ini. Ada yang melalui sakit penyakit, ada yang melalui pedang, ada yang melalui macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kisahnya sebelum pembuangan, bangsa Israel diserbu oleh Nebukadnezar ya, Raja Babel, dengan kejamnya kemudian menghabiskan hampir semua orang-orang yang ada di dalam Yerusalem pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks kekinian yang kita hadapi, tentu saja kita juga harus memiliki satu tanda di dahi tadi, ya, yang ditandai dengan huruf T. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan jelas di sini ditulis huruf T ya. Nah, kita akan belajar sama-sama apa maknanya, apa artinya, dan apa yang harus kita lakukan biar setiap kita boleh memiliki tanda di dahi, tanda yang memang ditentukan oleh Tuhan buat setiap kita anak-anaknya, supaya setiap kita boleh dilindungi, ya, diberkati, dikasih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Arti yang pertama Bapak Ibu, coba kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus 18 ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Petrus ini disebutkan bahwa kehidupan kita harus atau sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia yang kita jalani, yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari lingkungan budaya kita. Dengan apa? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, di dalam alfabet huruf Ibrani kuno, bukan alfabet huruf Ibrani yang kita kenal hari ini Bapak Ibu. Karena rupanya huruf alfabet Ibrani itu juga berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman ya. Pada waktu Yeskiel menuliskan hal ini, maka masih dipakai alfabet huruf Ibrani kuno, di mana tanda T tadi di dalam tulisan aslinya disebutkan sebagai taf, ya, TAF gitu. Apa artinya Bapak Ibu? Di dalam penulisan, kalau kita lihat mungkin jelas ya. Oh, tidak terlalu jelas, kecil sekali. Itu adalah seperti tanda salib Bapak Ibu sekalian, ya. Itu adalah huruf terakhir di dalam alfabet Ibrani kuno. Dan penulisannya seperti huruf T ya, ada yang vertikal ke atas bawah, ada yang horizontal. Tanda itulah yang dimaksudkan di dalam Yeskiel yang baru yang kita baca tadi. Jadi ketika Yeskiel kemudian diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan tanda, maka tanda T itulah yang seperti salib, itulah yang kemudian dituliskan di dahi ya orang-orang yang terpilih pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Apa yang pertama yang bisa kita lihat pelajaran, yaitu tanda di dahi buat setiap kita anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah apakah kita sudah ditebus oleh darah Kristus, ya? Apakah kita sudah ditebus oleh salib, tanda T tadi, ya? Apakah kehidupan kita sudah mengakui setiap dosa-dosa kita dan kita tidak bisa menyelamatkan dengan amal perbuatan baik kita, sehingga hanya darah Kristus yang bisa menebus setiap dosa dan kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu sekalian, tanpa tanda darah salib T tadi, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan tidak pernah bisa dimiliki oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika hidup kita ditebus, kita percaya akan penebusan Kristus di kayu salib, maka sebetulnya kita sudah punya tanda T itu di dahi kita. Bapak Ibu sekalian, maka itu adalah bukan suatu tanda yang bentuknya secara fisik, mungkin seperti tato atau seperti spidol mungkin, ya, atau yang mungkin ramai dibicarakan akhir-akhir ini berhubungan dengan vaksinasi. Nanti jangan-jangan itu berkaitan dengan satu chip atau satu benda-benda yang kecil mungkin yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tidak, Bapak Ibu, sama sekali tidak berhubungan dengan segala sesuatu yang bersifat fisik yang mungkin bisa dilihat atau di scanning gitu, ya, atau bisa dideteksi begitu rupa. Tidak. Tetapi tanda T yang pertama yang kita pelajari adalah bagaimana kehidupan kita pastikan bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Amin, Bapak Ibu. Seperti halnya ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di Tulah yang ke-10, ketika malaikat maut berjalan berkeliling ke dalam perkemahan orang-orang baik Israel maupun orang-orang Mesir, maka di dalam perkemahan orang-orang Israel dilalukan dari maut yang ada. Kenapa? Karena di bubukan ada tanda darah di ambang pintu. Demikianlah Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Hari-hari ini kehidupan memang bukan kehidupan yang normal mungkin. Dalam istilahnya adalah new normal, Bapak Ibu. Sebetulnya ya bukan normal, ya. Seolah-olah kita ada di dalam satu tantangan yang besar di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu tanda di dalam dahi kita, sebagai satu tanda bahwa kita boleh dilindungi oleh Tuhan, sebagai tanda kita boleh diberkati oleh Tuhan, sebagai tanda kita boleh dikasihi oleh Tuhan. Ada pemisahan, Bapak Ibu, mau tidak mau, cepat atau lambat, semuanya boleh terbagi di dalam kelompok yang ada. Di dalam kelompok manakah kita? Sebagai orang-orang yang boleh sudah ditebus oleh Tuhan, biarlah kita terus boleh meyakinkan diri kita, boleh terus menghayati arti penebusan salib Kristus di dalam hidup kita, sehingga setiap kita memiliki tanda di dahi, tanda salib, tanda T itu di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama tidak terlalu saya panjang lebarkan, kita kembali ke dalam Yeskiel pasal yang ke-9, yang kedua, Bapak Ibu. Yeskiel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Pergilah ke segala penjuru kota dan tandailah dahi setiap orang yang merasa sedih dan susah, karena semua perbuatan menjijikkan yang dilakukan di kota itu. Ini ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari ayat yang keempat. Jadi di sini ada kata-kata yang menarik bahwa orang-orang yang ditandai dengan tanda T tadi, Bapak Ibu, adalah mempunyai satu karakteristik tersendiri, yaitu apa? Mereka merasa sedih dan susah. Oh, di dalam terjemahan resmi bahasa Indonesia disebut mereka berkeluh kesah. Nah, mungkin ini lebih jelas lagi, bukan hanya berkeluh kesah, Bapak Ibu, tetapi mereka merasa sedih dan mereka merasa susah. Di dalam terjemahan King James,
malah disebutkan that sighed and that cry. Mereka mengeluh dan menangis, Bapak Ibu. Jadi ini bukan sekedar berkeluh kesah tentang persoalan sehari-hari, bukan saja berkeluh kesah tentang mungkin pergumulan-pergumulan pribadi seperti yang mungkin kita pernah lakukan, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah berkeluh kesah sampai hatinya merasa sedih, susah, sampai itu diungkapkan dengan satu tangisan di hadapan Tuhan. Doa yang sampai menjadi satu tangisan, ya, seruan, syafaat di hadapan Tuhan. Bukan tentang persoalan pribadi, bukan soal mungkin sakit penyakit yang dialami, tetapi ini adalah tentang satu keadaan lingkungan, satu keadaan bangsa yang memang begitu rupa melakukan kekejian, kejahatan yang begitu besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu karakteristik apa yang mereka pikirkan orang-orang yang mempunyai tanda T di dahi mereka. Artinya Bapak Ibu, orang-orang ini memiliki satu pikiran yang berbeda dari kebanyakan orang-orang pada waktu itu. Kalau orang-orang pada umumnya mereka begitu menikmati perbuatan-perbuatan dosa dan kekejian yang mereka lakukan, baik itu penyembahan berhala, melanggar hukum-hukum Tuhan, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada segelintir orang-orang yang dipisahkan dengan tanda ini, justru mereka berlaku sebaliknya. Bukan hanya mereka tidak melakukan segala perbuatan kekejian, dosa-dosa itu, tetapi justru mereka juga merasa sangat prihatin. Mereka merasa bersusah hati, bersedih hati. Bahkan mereka menangis, berdoa, bersyafaat di hadapan Tuhan tentang semua keadaan-keadaan situasi yang seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka punya pikiran yang berbeda. Mereka punya sikap yang berbeda. Mereka punya hati yang memang lain, yang kontras sekali dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Mereka memiliki satu pikiran Kristus di dalam pikiran mereka. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting buat kita juga. Apakah di tengah-tengah kondisi yang ada, di tengah-tengah fenomena-fenomena yang ada, kita merasa biasa-biasa saja melihat hal itu? Atau mungkin kita merasa juga agak sedikit tidak nyaman, terganggu? Atau kita justru seperti orang-orang ini, mempunyai satu pemikiran, yaitu pikiran Kristus, di mana kita merasa bersusah hati, bersedih hati, bahkan kita menangis berseru kepada Tuhan tentang keadaan-keadaan yang tidak benar di hadapan Tuhan seperti ini. Nah Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua, bagaimana kita mempunyai pikiran Kristus di dalam hidup kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, pikiran Kristus bukan hanya sekedar kebaikan moralitas belaka saja. Kalau itu yang terjadi, apa bedanya dengan kebaikan-kebaikan moralitas-moralitas yang juga mungkin dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Pikiran Kristus bukan hanya kita kemudian berbuat baik, tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tetapi pikiran Kristus adalah kita memiliki satu pikiran dengan standar Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, yang memang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Dan pikiran Kristus ini tidak akan bisa dimiliki kecuali kita yang pertama tadi sudah ditebus oleh salib Kristus. Bapak Ibu, setelah kita boleh ditebus
oleh salib Kristus. Ada tanda P, ya, tanda salib di dalam hidup kita. Itu digambarkan oleh Yeskiel di dalam dahi, artinya di dalam pikiran, otak kita. Maka bukan hanya berhenti di situ. Hidup yang sudah ditebus oleh Kristus, maka pikiran kita pun harus berubah oleh karena pikiran Kristus, bertumbuh ke arah pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus bukan hanya berbicara dengan moralitas kebaikan-kebaikan yang memang diusahakan oleh manusia dengan segala macam cara, ya, kepercayaan-kepercayaan, agama-agama, aturan-aturan, adat istiadat dan segala macam. Kepengennya menuju ke arah sana, moralitas, sesuatu yang dianggap baik. Tetapi pikiran Kristus lebih daripada itu semua, Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita memiliki standar Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita boleh berbuat baik, bahkan kita boleh berkorban harta, benda, bahkan nyawa mungkin. Tetapi kalau itu tidak di dalam standar Allah, tidak di dalam apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna di mata Tuhan, tentu ini bukan pikiran Kristus, bukan standar Allah yang Allah tentukan. Ketika Allah mengasihi kita manusia, dan dia berkorban di atas kayu salib, itulah standar yang Allah tetapkan. Allah melakukannya dengan kasih. Ya, Allah berkorban merelakan anaknya disalib untuk ganti setiap kita dengan karena kasihnya yang besar kepada setiap kita. Demikian juga pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan harus di dalam bingkai kasih Allah. Bagaimana setiap kita boleh merasakan Tuhan sudah boleh mengasihi hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya berdasarkan karena kasih Allah yang sudah kita alami, kasih Allah yang sudah kita terima dari Tuhan. Itulah standar Allah, itulah moralitas, itulah kebaikan, itulah pikiran-pikiran di dalam standar yang Allah tentukan. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Bapak Ibu, setelah kita boleh ditebus oleh salib Kristus, sebagai orang-orang yang memiliki tanda di dahi, tanda T, ya, kita harus tingkatkan, kita terus berubah dari hari ke sehari. Kita semakin memiliki pikiran Kristus, kita memberikan kebaikan-kebaikan, kita memberikan pemikiran-pemikiran kita, sikap-sikap kita di dalam bingkai kasih Allah. Semua kita lakukan, semua kita berikan, semua mungkin kita korbankan, bukan karena keuntungan diri sendiri, ya, bukan karena mungkin materi atau non materi, tetapi semuanya karena kasih Allah. Mau Bapak Ibu? Haleluya. Semuanya karena kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang kita tidak bisa membalasnya dengan apapun juga, selain kita juga memberikan kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pengertian dari tanda di dahi yang ketiga, coba kita lihat di Yeremia pasal yang ke-29. Saya kemudian tertarik untuk menelusuri lebih lanjut orang-orang ini. Di dalam Yeskiel disebutkan tadi mereka diberikan tanda di dahi untuk memisahkan kelompok-kelompok itu tadi. Dan kemudian kita tahu karakteristik mereka. Mereka ternyata mempunyai pikiran yang berbeda dengan pikiran kebanyakan orang. Ya, mereka bukan hanya melakukan kebenaran, tidak melakukan melanggar hukum-hukum Allah, tetapi justru mereka punya satu perasaan, ya, susah hati, bahkan mereka menangis memandang keadaan-keadaan itu. Kemudian kalau kita tracing lebih lanjut Bapak Ibu, di dalam Yeremia memberitahukan bahwa kelompok orang-orang ini kemudian ada di dalam pembuangan di Babel.
Sedangkan kelompok yang tidak memiliki tanda T, mereka dimusnahkan habis ketika mereka masih ada di Yerusalem. Dan Yeremia menuliskan di ayat pasal yang 29 ayat yang kelima, 6 dan 7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kadang-kadang kita sering kali membaca ayat yang ke-7 saja ya, sebagai satu dasar Alkitabiah untuk kita boleh bersyafaat ya, untuk kita boleh melakukan satu hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah, ketika kita boleh berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Bapak Ibu, tapi yang menarik di sini adalah ayat yang kelima dan yang keenam. Tuhan melalui Nabi Yeremia menasihatkan kepada orang-orang ini yang sudah ada di dalam pembuangan pada waktu itu, untuk mereka mengusahakan bekerja ya, hidup wajar seperti kita sehari-hari saat ini. Dirikanlah rumah, buatlah kebun, mereka harus bekerja ya. Ambillah istri, mereka berumah tangga, bahkan ambilkanlah istri atau suami bagi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tuhan menginginkan mereka boleh bertumbuh di dalam keseharian kehidupan yang normal sehari-hari, seperti yang mungkin kita jalani hari-hari ini ya. Kita bekerja, baik yang bekerja di instansi, lembaga, perusahaan, maupun kita yang swasta, wira swasta ya, berusaha sendiri. Kita juga mendirikan rumah, kita juga berumah tangga, punya anak-anak, bahkan nanti punya menantu, punya cucu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian juga dinasihatkan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka bukan hanya melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu saja, tidak. Mereka bukan hanya kemudian disuruh bekerja dan mereka mengembangkan usahanya, mereka mungkin menjadi konglomerat mungkin di daerah sana, ya, usaha yang besar. Tidak. Mereka bukan hanya kemudian disuruh untuk buatlah kebun, mereka bukan hanya membuat rumah tangga, ya, dan mereka kemudian mengusahakan kesejahteraan sampai di situ, tidak. Tetapi ada dimensi yang lain, ada nuansa yang lain, yaitu ketika pertumbuhan mereka di dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dilepaskan dari campur tangan Tuhan. Lah ini Bapak Ibu, poin yang sangat menarik ya. Di ayat yang ke-7, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ada campur tangan Tuhan di dalam kesejahteraan yang diusahakan. Ada campur tangan Tuhan di dalam kita mungkin mendirikan rumah. Ada campur tangan Tuhan di dalam kita membuat kebun. Ada campur tangan Tuhan di dalam kita membuat satu rumah tangga. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari biasa. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan ada tanda T, tanda di dahi kita. Sudahkah kita juga melibatkan Tuhan? Campur tangan Tuhan, bukan hanya di dalam aktivitas-aktivitas rohani kita, bukan hanya di pelayanan kita mohon Tuhan hadir, campur tangan, tidak.
tetapi juga di dalam keseharian kita yang biasa-biasa saja. Kita bekerja, kita berumah tangga, kita mengurus anak-anak di rumah, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, apapun yang kita lakukan. Apakah kita juga ada unsur campur tangan Tuhan di dalam hal-hal tersebut? Orang-orang ini dimotivasi oleh Tuhan, diingatkan melalui Nabi Yeremia. Ya, bekerja saja seperti biasa. Ya, bekerja, mendirikan rumah dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada unsur penyertaan Tuhan, ada unsur keterlibatan, kerjasama. Tuhan turut bekerja di dalam mereka mengusahakan kesejahteraan tersebut. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 28. Ini ayat yang terkenal sekali. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan 28. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah apa? Turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari ayat ini adalah ketika anak-anak Tuhan pada waktu itu di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, dan mereka merasa tertekan di dalam hidup mereka. Mereka seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak punya kekuatan secara manusia jasmania. Dan Rasul Paulus kemudian menasihatkan bahwa mengingatkan kepada mereka bahwa ada Roh yang membantu di dalam kelemahan-kelemahan tersebut. Ada unsur Tuhan yang harus dilibatkan, dan Tuhan turut bekerja di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, kita boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita melibatkan ada penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita mengusahakan kesejahteraan kita, ya, bangsa kita, kota kita, dalam kita bekerja sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita memiliki tanda di dahi. Jangan lupakan penyertaan Allah. Jangan lupakan penyertaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Di dalam setiap apapun yang kita alami, dalam setiap apapun yang kita usahakan, biarlah kita melibatkan Tuhan. Biar Tuhan turut bekerja. Ada unsur Tuhan di dalam kita mengusahakan kesejahteraan itu. Sehingga apa Bapak Ibu yang penting di sini? Yang penting di sini adalah bukan berarti kita mau bisa mencapai atau kita tidak mencapai. Yang penting di sini bukan berarti kita bisa memiliki atau kita belum bisa memiliki. Yang penting di sini bukan berarti kita meraih target kita atau kita belum bisa meraih target kita. Yang penting di sini adalah bagaimana Tuhan dari hari ke hari melalui setiap macam persoalan, macam aktivitas kita sehari-hari mengubahkan kita, semakin membuat kita lebih indah lagi seperti Tuhan Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Ketika kita melibatkan Tuhan turut bekerja, ketika kita melibatkan ada penyertaan Roh Kudus di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari, maka sebetulnya tidak lagi terlalu penting kita bisa memiliki atau tidak memiliki, kita bisa mencapai atau kita tidak bisa mencapai. Tidak terlalu penting Bapak Ibu. Yang penting adalah di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita tanya Tuhan,
Kita ingin Tuhan maunya seperti apa, dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Ada kalanya mungkin kita ingin target A, tetapi Tuhan ingin kita target B. Artinya apa? Ya sudah, yang kita inginkan target A nggak tercapai dong. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kehidupan kita belajar untuk taat, untuk tunduk. Kita ikut Tuhan, kita maunya ke target yang B saja. Bapak Ibu sekalian, itulah arti bagaimana kita boleh melibatkan Tuhan, ya, membuat bahwa Tuhan boleh turut bekerja di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan target kita, tidak sesuai mungkin dengan cita-cita dan keinginan kita, tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, biar Tuhan turut bekerja, Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan bukan berarti sesuai dengan kehendak kita dan tercapai, enggak. Biar kehendak Tuhan saja, biar cara Tuhan saja, biar rencana Tuhan saja yang jadi atas hidup kita, dan kita boleh belajar. Mungkin kita diajar untuk tidak sombong, mungkin kita diajar untuk lebih rendah hati, untuk kita diajar lebih percaya lagi kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita justru melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, mungkin itu malah tercapai. Tetapi karena kita melibatkan Tuhan, karena kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, ada banyak hal yang kemudian diubahkan Tuhan, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Bapak Ibu sekalian, itulah arti yang ketiga dari tanda di dahi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau ada di dalam kelompok yang boleh dikasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kelompok yang boleh terus dilindungi oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Sampai kita kepada kesimpulan kita, tanda di dahi, apa artinya tanda di dahi? Ya, bukan berarti kita harus menghilangkan keriput, ya bolehlah ya. Kalau mau lebih penampilan lebih bagus ya monggo silakan. Tetapi yang penting di sini, ya, dalam kesimpulan kita next, tanda di dahi yang pertama adalah kita boleh ditebus oleh salib Kristus. Ya, pastikan kita menjadi orang-orang yang boleh ditebus. Kehidupan kita mengakui bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan karena kita sudah boleh ditebus, Bapak Ibu, maka pikiran kita, perasaan kita juga boleh terus bertumbuh ke arah Kristus. Pikiran kita boleh terus diubahkan dari hari ke hari untuk memiliki satu pikiran Kristus. Kita bukan hanya semakin tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita semakin benci dengan dosa, tapi kita juga sampai memiliki satu perasaan seperti orang-orang yang diberi tanda oleh Yeskiel tadi. Begitu sedihnya, berkeluh kesah, sampai menangis melihat kekejian yang ada, ya, sampai di titik itu Bapak Ibu, perasaan pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mereka satu saat kemudian mereka ada di dalam pembuangan. Dan yang menarik di sini, Yeremia memperingatkan mereka, boleh usahakanlah kesejahteraan, tetapi tetap ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap apapun aktivitas sehari-hari kita. Ya, di pemandangan Tuhan tidak ada aktivitas yang besar atau yang kecil, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada satu pelayanan yang kecil atau yang besar, tidak ada. Apapun yang kita lakukan, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika memberi kesempatan Tuhan turut bekerja, Roh Kudus menyertai kita. Ketika kita tidak mampu atau kita mampu, ketika kita ada di dalam satu usaha yang mungkin maksimal ataupun minimal sekalipun,
Tuhan ada di situ, maka Tuhan akan terus bekerja dan boleh mengubahkan kita, sikap kita, karakter kita. Ada buah-buah yang tadinya mungkin belum muncul, sehingga kemudian melalui segala macam cara yang Tuhan buat, kita boleh muncul. Buah kasih, buah kesabaran, pengampunan, kebaikan, kelemah lembutan. Ada banyak hal yang mungkin belum kita hasilkan dengan keterlibatan Tuhan, dengan keterlibatan kuasa Roh Kudus di dalam aktivitas kita sehari-hari. Coba Bapak Ibu pikirkan ya, kapan sih kita bisa menghasilkan buah roh? Kapan sih kesabaran kita boleh terus tumbuh dan berbuah? Kapan? Ya di dalam aktivitas kita sehari-hari, bukan? Bukan hanya di gereja saja, hanya selama 1, 2, atau 3 jam, hanya 1 kali atau 2 kali dalam seminggu, apalagi online lagi ya. Tambah susah Bapak Ibu. Ya tentu ketika kita di rumah, ketika kita ada di pekerjaan kita, itulah saat-saat waktu-waktu yang terbanyak mungkin justru di mana kita harus mengembangkan, membuahkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yaitu ketika Tuhan turut bekerja, ketika Roh Kudus kita libatkan di dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita, bahkan yang paling remeh, yang paling mungkin biasa yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, itulah kita boleh belajar pada sore hari ini, satu tanda di dahi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita yakin bahwa kita bukan orang yang sendirian. Amin Bapak Ibu. Ada Tuhan yang terus akan bersama-sama dengan kehidupan kita. Tuhan yang sudah menebus, menyelamatkan hidup kita. Tuhan yang akan terus menyertai kita, mengubahkan, memulihkan pikiran-pikiran kita, cara-cara hidup kita yang lama. Dan ketika kita mau melibatkan Tuhan, kita melibatkan penyertaan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan terus bekerja menyempurnakan hidup kita. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kau jalani setiap hidup kami hanya bersama-Mu. Bagaimana kami hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang bertindak, Engkau yang bekerja dalam kami Tuhan. Setiap kami yang boleh datang sore hari ini Tuhan, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, setiap anak-anak-Mu yang di rumah yang juga sudah boleh mendengar dan menyaksikan Tuhan kebenaran firman-Mu, setiap kami ada tanda di dahi, yaitu tanda darah-Mu Tuhan, tanda salib-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami yang sudah boleh ditebus oleh kuasa darah-Mu, kami juga punya pikiran dan perasaan Kristus terus bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Semakin kami menginginkan yang baik, yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna di dalam pemandangan Tuhan sesuai dengan standar Tuhan. Bahkan kami boleh melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas sehari-hari kami Tuhan. Kami percaya melalui itu semuanya Tuhan, kehidupan kami boleh semakin disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga.
Sebentar kami juga rindu memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Engkau sudah boleh bertindak, memberi pertolongan, perlindungan, berkat-berkat-Mu sepanjang hidup kami. Dan setiap persembahan yang diberikan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membalas lipat kali ganda bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memulia, sekali lagi mengasihimu, memuliakanmu, oh Bapa dan umatmu yang beribadah Tuhan, memberikan tanda bagi mereka satu persatu. Kami pergi melayani sebab tanda Kristus ada di dalam hidup kami. Biarlah kami setia kepadamu sampai kami pulang dipanggil Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami, sehingga kami menyelesaikan semua tugas kami di dunia, sebab kami adalah orang-orang yang memiliki tanda itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang Tuhan, dan biarlah kami mendapatkan urapan-Mu Tuhan, sehingga urapan-Mu itu yang memberi kemampuan kepada kami, keberanian kepada kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan berkati, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kekuatan kesehatan kami, berkati sekolah anak-anak kami, berkati keturunan kami, berkati masa depan kami. Kami percaya Tuhan, tahu turut campur tangan dalam setiap kegiatan kami sepanjang minggu ke depan, sebab Tuhan yang memimpin adalah Tuhan yang baik yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap hari, yang baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu. Urapan yang besar yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu mengalir juga dalam hidup kami, sehingga setiap kami besar kecil tua muda melayani Tuhan di mana saja kami berada. Sebab di mana saja kami berada, kami diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
damai yang berasal dari Bapa Sorgawi, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta kuasa pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.